Apakah kalian ingat sebelum namanya dipuji hari ini, pemain ini hanyalah pemain yang tak dilihat atau bahkan bisa dibilang pemain buangan. Padahal ia telah menunjukkan hal luar biasa bersama klubnya, namun lirikan dari pelatih timnas Indonesia pun tak kunjung datang padanya. Hari demi hari, FIFA Matchday pun berganti. Dalam list Garuda Calling pun, namanya tak ada menghiasi. Dan tibalah di mana Garuda Calling itu diterbitkan, dalam laga hidup mati melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia yang lalu. Lagi dan lagi namanya pun tak dipanggil. Ia diabaikan, ia disisihkan. Namun takdir selalu punya cara yang misterius. Menjelang laga itu, Egy Maulana Fikri mengalami cedera, membuka satu slot kosong di lini depan. Dan dari situlah cerita seorang Beckham Putra dimulai. Bukan karena prioritas dan bukan karena masuk rencana utama. Ia dipanggil hanya sebagai pengganti darurat. Sebuah pemanggilan yang bukan karena kepercayaan, melainkan hanya kebutuhan yang mendesak. Namun justru dari titik rendah itu, dari status pemain serap, lahirlah sebuah kisah besar. Sebab inilah awal mula seorang Beckham Putra menunjukkan pada dunia bahwa Garuda asal Bandung itu pun bisa terbang tinggi meski awalnya diragukan. The list regarding an injury. So I called up player from the champion, Persim Bandung, and his name is Beckham Putra. So I'm happy to welcome him in the national team of Indonesia. Ketika hampir semua mata terpaku pada dua nama baru yang mencuri perhatian publik, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra, ada sebuah anomali yang justru tak boleh kita abaikan. Sebuah fenomena yang seakan berbisik lantang, jangan hanya menatap pada cahaya yang baru bersinar, karena ada kilauan lain yang diam-diam bersinar dengan caranya sendiri. Bukan karena nama besarnya, bukan pula karena status yang dilekatkan media, melainkan karena sebuah pertunjukan nyata di lapangan yang membuatnya sejajar, bahkan dalam momen tertentu, dia sejajar dengan para pemain diaspora. Lihatlah tubuh kecilnya yang lincah itu, yang hadir bukan sekadar untuk jadi pelengkap, tetapi membawa sebuah pesan yang amat dalam, bahwa dia adalah pemain lokal yang tak ingin kalah bersinar. Ia memang skillful, ia dikenal lincah, gesit dan lihai menggocek lawan. Tetapi kelebihannya tidak berhenti sampai di situ. Ia punya sesuatu yang jauh lebih bernilai, kebijaksanaan dalam bermain. Semuanya tahu Beckham ini jago gocek, namun bagi Beckham sendiri, skill itu bukan untuk pamer, bukan juga untuk membuang waktu, apalagi hanya untuk memancing sorakan semua penonton. Setiap akselerasi dan setiap gocekannya selalu punya tujuan. Ia hanya melewati lawan jika benar-benar perlu, dan ketika ada opsi lebih baik, ia pun segera mengalirkan bola kepada rekan setim yang tidak terjaga. Dan disinilah perbedaan mendasarnya dengan banyak pemain lain. Seringkali kita menyaksikan gocekan demi gocekan yang indah, namun berujung pada hilangnya momentum. Beckham berbeda. Setiap tusukannya progresif, dan setiap pergerakannya menuju ke depan. Beckham ini jadi sedikit pemain yang bisa menjaga ritme serangan tetap hidup. Pemain yang menjembatani transisi dari lini belakang menuju lini depan dengan cepat dan efektif. Inilah alasan mengapa kita bisa menyebut nama Beckham Putra bukan hanya menjadi penghias di daftar pemain, melainkan jembatan emas di lini tengah. Sebuah poros yang mampu menjaga aliran serangan Garuda tetap menyala. Beckham tidak berlama-lama dengan bola. Ia tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Ia hanya sibuk untuk membuat timnya terus melangkah maju. Dan dari situlah kita juga akhirnya paham bahwa Beckham Putra bukan hanya pemain yang hadir di lapangan, tetapi juga menjadi pemain yang membawa pesan. Pesan bahwa sepak bola Indonesia punya potensi besar dari anak negeri sendiri. Potensi yang siap berdiri sejajar, bahkan dalam sorotan yang sama dengan para pemain diaspora. Yang paling mengagumkan dari Beckham bukan hanya kecepatannya, bukan hanya kelincahannya, tapi filosofi bermain yang ia tunjukkan. Tidak bermaksud menyindir pemain lain, tetapi mari kita jujur. Di timnas kita, terutama pemain dari liga lokal, banyak sekali yang lihai menggocek, namun seringkali gocekannya mundur. Atau hanya sekadar menarik dan menahan bola terlalu lama, sehingga momentum yang sudah tercipta justru hilang sia-sia. Tetapi Beckham berbeda. Ia adalah antitesis dari stagnasi itu. Setiap ia melakukan tusukan, setiap kali ia melakukan akselerasi, dan setiap keberaniannya melewati lawan, itu semua selalu punya arah yang jelas. Ya, ke depan. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada show off yang tidak perlu. Bola dari kakinya selalu punya tujuan, yaitu menyerang, membuka ruang, atau mengalirkan umpan progresif yang langsung menusuk jantung pertahanan lawan. Dan sekali lagi Beckham bukan tipikal pemain yang berlama-lama dengan bola ketika tidak penting. Ia tahu kapan harus mengalirkan, kapan harus menusuk,
dan kapan harus mengorbankan dirinya untuk menjaga tempo permainan. Lebih dari itu, ia mampu menjadi jembatan dalam skema counter-attack. Beckham itu lebih mirip sumbu yang memicu sebuah ledakan. Dari langkahnya, dari umpannya, lahirlah serangan-serangan cepat yang membuat lawan panik, yang membuat pertahanan musuh hancur berantakan. Tak heran Beckham kerap jadi sasaran empuk untuk dijatuhkan. Ia ditekel keras, bahkan dihantam habis-habisan. Karena lawan tahu selama bola masih ada di kakinya, bahaya akan selalu datang. Dan benar saja puncak pembuktiannya datang ketika umpan darinya berhasil dikonversikan Jordi Amat menjadi sebuah gol. Sebuah momen yang seakan berteriak lantang ke seluruh negeri bahwa di tengah gemerlap diaspora, masih ada darah lokal yang sanggup memberi nyawa pada permainan Garuda. Kita semua memang telah disajikan sebuah pertunjukan yang indah dari kaki seorang Beckham Putra malam tadi, kala timnas Indonesia berhadapan dengan China Taipei. Mungkin ada yang berkata, itu kan cuma China Taipei. Dan benar, kami paham itu, tetapi justru disitulah letak nilai yang sesungguhnya. Lawan boleh siapa saja, besar ataupun kecil, lemah ataupun tangguh. Namun yang membedakan adalah bagaimana seorang pemain memperlihatkan visinya. Sebab melawan tim semacam ini, kita seringkali melihat para pemain yang masih memaksakan ego, ingin menonjolkan diri sendiri, namun lupa pada alur permainan. Beckham berbeda. Dari laga itu kita bisa menyaksikan sesuatu yang jarang terlihat. Visi, kesadaran bermain, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan kita pasti tahu, jika melawan tim semacam ini saja seorang pemain tidak mampu menunjukkan visi dan kedewasaan, bagaimana mungkin ia akan mampu ketika menghadapi tim-tim raksasa yang keras dan disiplin. Maka malam itu Beckham seakan memberi pesan tanpa kata, bahwa sepak bola bukan tentang besar kecilnya lawan, melainkan tentang seberapa besar arti dari setiap sentuhan yang kau berikan untuk bendera di dadamu. Jika ada yang beranggapan bahwa Beckham Putra akan mendapatkan privilege hanya karena namanya, maka itu sesungguhnya hanyalah omong kosong belaka. Kenyataannya, Beckham justru menjadi salah satu pemain yang ditempa dengan cara paling keras sejak pertama kali menjejakkan kakinya di timnas Indonesia. Pertama, beban itu datang bukan dari lapangan, melainkan dari nama yang melekat di punggungnya. Ia menyandang nama besar Beckham, sebuah nama yang bukan sembarang nama, melainkan nama legenda sepak bola dunia, David Beckham. Tentu ekspektasi publik pun otomatis menggunung. Setiap kali ia turun ke lapangan, orang-orang tidak hanya menuntut performa, tetapi seolah menuntut dirinya sejajar dengan sang legenda. Dan ketika Beckham Putra tampil di bawah standar, cibiran datang tanpa henti. Bukan sekali, dua kali, tetapi ribuan kali. Bahkan jutaan kali, ia harus menelan sindiran. Kebesaran nama doang. Sindiran semacam itulah yang sehari-hari dimakan oleh seorang Beckham Putra. Ya, alih-alih mendapat dukungan, ia justru sering direndahkan oleh bangsanya sendiri. Kedua, ia harus berhadapan dengan kerasnya rivalitas supporter. Kita semua tahu meski mendukung timnas seharusnya menyatukan, namun faktanya masih ada oknum-oknum yang membawa bendera klub dalam dada mereka. Dan Beckham Putra sebagai simbol dari Persib Bandung kerap menjadi sasaran. Saat ia underperform, kritik yang datang seringkali bukan hanya sebatas evaluasi, melainkan serangan tendensius yang menyakitkan, baik di stadion maupun di lini masa sosial media. Dua hal inilah beban nama besar yang nyaris mustahil ditanggung dan tendensi rivalitas yang begitu mengiris. Dua hal yang justru menempa mental seorang Beckham Putra. Jika bukan Beckham Putra, mungkin pemain itu sudah lama jatuh mentalnya. Bayangkan saja dari pemain yang dulu dianggap sebelah mata, dari anak muda yang hanya dipanggil dalam keadaan darurat, ia tumbuh menjadi pribadi yang tahan banting. Ia ditempa oleh hinaan, diasah oleh tekanan, dan dikuatkan oleh luka. Dan hari ini semua tempaan itu berbuah manis. Beckham berdiri dengan kepala tegak, bukan lagi sebagai pelengkap skuad, melainkan sebagai salah satu pemain yang benar-benar berani menjawab panggilan Garuda. Dari kerikil yang dianggap tak berarti, ia menjelma menjadi harapan yang berkilau. Dari pemain yang dulu hanya dipandang sebelah mata, kini menjelma menjadi permata.